Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, bersama-sama kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Pagi hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa 3 nasihat Luqman Al-Hakim yang diabadikan Allah di dalam kitab sucinya semuanya diawali dengan kata-kata ya bunayya, yang secara harfiah maknanya adalah hai putraku, hai anakku. Dalam bahasa Arab, anak secara umum itu disebut walad, jamaknya aulad. Tapi kalau anak laki ibnun, anakku menjadi ibni. Kalau anak perempuan bintun, anakku perempuan binti. Nah, ya ibni tadi bisa dirubah dalam bentuk mungil atau tasghir menjadi ya bunayya, sehingga di dalam kata-kata ya bunayya terkandung unsur kasih sayang, baik dalam hal metode penyampaian ataupun materi yang disampaikan. Ada pendekatan kasih sayang. Hadirin, nasihat pertama yang disampaikan Luqman Al-Hakim adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Yang kedua, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang ketiga, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Nah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah nasihat Luqman Al-Hakim yang ketiga, yakni ya bunayya aqimus shalah dan seterusnya. Dalam nasihat itu Luqman Al-Hakim mengatakan ya bunayya, duhai putraku, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah orang lakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang dari kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah-musibah yang menimpamu. Karena orang tegakkan sholat, orang al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, pasti banyak tantangannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, inna dzalika, setuhuni mengkono-mengkono aqimis shalah al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kemudian sabar atas berbagai macam musibah tadi, min azmil umur, ya, termasuk
termasuk urusan perkara yang harus dipegang sungguh-sungguh. Baik, hadirin, pernah kami ceritakan ya tentang doa Nabi Ibrahim, surat 14 atau surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim membuka satu kampung di sebuah lembah gersang yang tidak ada tanaman di lembah Arabia yang sekarang kita kenal sebagai Makkah, atau dalam bahasa Al-Quran juga disebut Bakkah. Dalam kondisi yang sedemikian memprihatinkannya, menderita, miskin dan melarat, Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Dari 3 macam permintaan, yang pertama kali beliau minta kepada Allah agar anak keturunannya diberi anugerah kemampuan menegakkan sholat. Padahal umumnya kalau orang itu melarat pasti minta kepada Tuhan kekayaan. Kalau orang itu menderita, minta kepada Allah kemakmuran. Orang banyak hutang, minta kepada Allah bisa melunasi hutang-hutangnya. Orang sakit, minta kepada Allah disembuhkan penyakitnya. Sehingga kita tahu arti penting dari istilah iqamatus sholat atau menegakkan sholat. Kenapa Nabi Ibrahim memprioritaskan atau menomorsatukan doa itu di dalam rangkaian doa-doanya tadi. Nah, kemudian para ulama menjelaskan perintah sholat di dalam Al-Quran semuanya menggunakan diksi atau pilihan kata aqama yuqimu iqamatan aqim, menegakkan. Bukan fa'ala yaf'alu fa'lan if'al, mengerjakan. Aqimus sholat bukan if'al sholat. Yuqimuna sholat bukan yaf'aluna sholat. Taf'aluna sholat. Ya, setidaknya yang kita baca tadi, ya bunayya aqimus sholat, atau doa Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus sholat, tentu ada maksudnya, tentu ada hikmahnya di balik diksi atau pilihan kata aqimis sholat bukan if'alis sholat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Shaffatut Tafasir mengatakan di balik kata-kata aqimis sholat tadi tersimpan 3 macam muhafadzah atau pemeliharaan. Ada perintah juga untuk memelihara 3 hal. Kaitannya dengan sholat, pertama adalah muhafadzatun li awqatiha, kedua muhafadzatun bi khusyu'iha, ketiga muhafadzatun li adabiha. Menjaga ketepatan waktunya, menjaga kekhusyuannya, dan menjaga adab atau tata keramanya. Memang waktu
waktu sholat itu kan panjang. Makanya Pak, dalam kajian fikih dikatakan ada al-waqtul mukhtar, ada al-waqtul jawaz, ada waktu ideal, ada waktu di mana seseorang masih dibolehkan melaksanakannya. Sholat isya misalnya, begitu datang waktunya dianjurkan untuk melaksanakan. Tapi waktu jawaznya ya panjang ya, sampai masuknya waktu subuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa laksanakan salat di awal waktu itu memiliki banyak keutamaan. Laha fadail, ia memiliki banyak fadilah. Salah satunya adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia datang kepada Nabi menanyakan satu hal, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Duhai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi mengatakan sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Tsumma ayyu. Kemudian ditanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Nabi mengatakan berbakti pada dua orang tua. Qala tsumma ayyu. Ditanyakan lagi oleh Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Nabi menjawab, al-jihad fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah. As-salatu ala waqtiha tadi disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama karena itu adalah manifestasi dari bakti kita kepada Allah Rabbul Alamin. Baru kemudian birrul walidain, bakti kita kepada dua orang tua kita. Baru jihad fisabilillah, berjuang pada jalan Allah dengan segala macam penjabarannya itu. Sehingga dijelaskan juga oleh para ulama bahwa menjalankan sholat di awal waktu bisa menjadi sumber inspirasi, bahkan spirit, semangat untuk melaksanakan amal soleh yang lainnya. Itu jadi terlihat dari layar. Kelihatan? Oh, iya. Nah, sekarang kita bicara tentang adab sholat. Lis sholati adabun katsiratun minha. Sholat memiliki adab atau tata krama yang banyak. Di antaranya satu, al-khusyuk wa hudurul qalbi. Khusyuk dan kehadiran hati. Dijelaskan oleh para ulama, al-khusyuk itu adalah hening, tenang, yakin, percaya diri. Seseorang dikatakan sholatnya khusyuk kalau sholatnya hening, tenang, kaumek aja. Kemudian yakin, percaya diri, sholatnya diterima oleh Allah. Kita katakan orang itu doanya khusyuk kalau ia berdoa dengan hening, tenang, yakin, percaya diri bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Malah haram hukumnya kalau seseorang pesimistis dalam doanya. Sehingga Nabi melarang orang dalam doanya itu menggunakan redaksi-redaksi yang menggambarkan dangkalnya keyakinan. Nabi bilang, kamu jangan berdoa
dengan redaksi insyikta. Ya Allah, ya menawi jenengan kersa nggih mohon doa kami dikabulkan. Sekiranya mboten kersa ya tidak apa-apa. Tidak boleh, karena menggambarkan dangkalnya keyakinannya. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Apa maksudnya? Wahia min ahamil umuri allati yajibu mura'atuha. Itu adalah urusan-urusan penting yang wajib untuk dijaga. Bisukunil atrafi wal jawarihi, dengan menjaga ketenangan anggota badan kita. Ada orang sholat pada zaman Nabi sambil lus-lus jenggotnya begini. Ya kan rata-rata orang Arab jenggotnya panjang. Karena urusan jenggot ini ya urusan bakat juga. Ada yang bakat jenggotan ya. Seperti Ustaz Saiful itu ya bakat jenggot. Ada juga yang tidak bakat, namanya bakat ya. Kalau ceritanya Abu Nawas itu kan pada saat Tuhan bagi-bagikan rambut itu di Timur Tengah sana. Jadi orang yang tinggalnya dekat-dekat Timur Tengah sana ya dapat bagian banyak. Orang Arab, orang Pakistan, orang India. Yang rumahnya jauh dari Timur Tengah ya dapatnya sedikit. Paling jauh orang Cina dapatnya mepet di pinggir-pinggir begini orangnya. Tapi itu guyonan, tidak ada yang serius. Ada orang sholat sambil lus-lus jenggotnya. Kemudian Nabi mengatakan, inna hadza lau khasya'a qalbuhu la khasya'a jawarihu. Orang ini sekiranya khusyuk hatinya, pasti khusyuk juga anggota badannya. Orang ini sekiranya hening hatinya, pasti hening juga anggota badannya. Nah, kalau sholat khusyuk aja begitu, ya mungkin salah satu indikator kurang khusyuk itu. Fala yastahil al-musalli qalbahu bi ayyi syai'in kharija salatihi. Maka seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat itu jangan sampai menyibukkan hatinya untuk urusan-urusan di luar sholatnya. Itu menunjukkan tidak adanya kehadiran hati. Memang orangnya di masjid, malah di shop yang paling depan. Tapi kalau hatinya di rumah, hatinya di pasar, hatinya di sawah, hatinya di jalan, itu belum dikatakan sebagai hudurul qalbi. Wala yaltafit yaminan wala shimalan la bi basarihi wala bi qalbihi. Jangan ia menoleh ke kanan ataupun ke kiri, baik pandangannya ataupun hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Qad temen aflaha bejo sapa al-mu'minuna wong kang padha iman. Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka itu fi sholatihim, di dalam sholat mereka khasyi'un. Mafhumnya bahwa khusyuk di dalam sholat adalah sumber kebahagiaan, sumber kabegjan. Qad aflaha, sungguh bahagia teman-teman bejo. Itu yang menjadi rahasia kenapa yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim itu adalah
menegakkan sholat, bukan minta anak cucunya kaya raya bahwa itu nantinya diminta juga, iya, malah urutan ketiga. Tapi urutan pertama yang diminta agar anak-anaknya menegakkan sholat, karena sholat adalah masdaru kulli sa'adah, pusaran segala macam bentuk kebahagiaan. Qad aflaha ay dakhala fil falah, masuk di dalam pusaran kebahagiaan. Khashi'una ay khadi'una mutawaddi'una mutadzalliluna li 'azmatillahi azza wa jalla. Orang yang menundukkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah azza wa jalla. Sehingga la yarfa'una absarahum an mawadi'i sujudihim, mereka tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujud sehingga memandang ke atas, menghitung jumlah cicak yang ada di plafon. Sehingga mempertahankan pandangan kita pada tempat sujud kita adalah salah satu cara untuk menjaga kekhusyuan sholat kita. Yang kedua adalah tahsinul hay'ah, memperindah, mempercantik kondisi dirinya qabla dukhuli fi shalah, sebelum melaksanakan sholat. Jadi waktu saya masih SMP dulu, saya sering bermain ke tempatnya teman saya yang ada di kota. Rumah saya di desa. Sementara teman saya, karena sekolah saya di kota Bangil, anak dari orang yang kehidupannya relatif berada gitu ya, dari keluarga keturunan India. Saya SMP kelas 2, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Setiap kali sholat itu saya melihat sesuatu yang tidak ada di rumah saya. Karena sholatnya di rumah, setelah wudhu teman saya mesti menghadap cermin, menyisir rambutnya, kemudian pakai sarung, pakai sajadah, sholat. Selesai sholat, sajadahnya dilipat, sarungnya dilipat, baru selesai. Saya perhatikan terus begitu. Yang itu tidak ada di rumah saya. Sholat harus berangkat, selesai sholat sarungnya dibuang gitu, diuncal. Namanya orang desa kan beda dengan kehidupan orang kota. Terus saya tiru itu di rumah. Sebelum ke masjid ya, setelah mandi, sebelum ke masjid pakai sarung, saya menghadap cermin, pakai sisir. Diperhatikan sama mak saya itu. Ditanya saya, niru sapa awakmu yo gitu. Mana mak, kanca kula semua itu. Jadi itu namanya tahsinul hay'ah, memperindah diri sebelum berangkat sholat, dan itu sedemikian kuat hadis-hadisnya. Nabi perintahkan orang mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Nabi perintahkan orang tasawuf atau membersihkan mulut sebelum berangkat sholat, dan seterusnya. Wa hadaz zinata bi ikhtiyaril malabisin nadhifati wa ta'atturi wa tasawwuki, memilih pakaian yang bagus, yang bersih, pakai parfum untuk bapak-bapak, dan tasawuf, membersihkan mulutnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya bani Adam
Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Lanjutannya wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Quran surat Al-A'raf 31. Hei Bani Adam, kenakan pakaian indahmu ketika berangkat ke masjid. Walaupun bicara tentang pakaian indah ini kan juga dipengaruhi oleh kearifan lokal. Kalau dengan pakai baju koko, pakai sarung, ya. Kalau boleh saya menyebut mereknya BHS ya. Karena BHS itu beda dengan cap mangga, beda. Pakai songkok nasional ya, songkok nasional. Dengan berangkat ke masjid ganteng kan, ganteng, santri tulen. Tapi di tempat yang lain ya belum tentu seperti itu. Di Arab ya yang disebut pakaian indah menuju sholat itu ya hampir tidak ada yang pakai sarung ya, pakai gamis ya, beda-beda. Di Turki anak-anak muda yang pergi ke masjid itu semuanya pakai jas. Tidak ada, jarang, sangat jarang yang pakai kopiah. Pemuda-pemuda di Iran kalau ke masjid hampir tidak ada pakai kopiah, pakai jas tadi. Rata-rata pakai jas mereka pergi ke masjid. Karena semacam di Iran itu kan ada pakaian ya yang misalnya begini, di tempat kita ini kalau orang wisuda kan pakai toga. Itu artinya kalau orang jalan-jalan itu kemudian pakai toga kan jadi dianggap karnaval, dianggap karnaval. Nah di sana itu ada pakaian khas, ada kopiah khas, ya termasuk para mufti di negara-negara Timur Tengah itu kan pakai kopiah khas, yang itu dipertahankan sejak zaman Turki Utsmani sampai sekarang. Yang orang biasa itu tidak mau memakainya, saya bukan mufti ya. Nah kalau itu di tempat kita tidak ada, karena memang tidak ada semacam hierarki keulamaan kan tidak ada di Indonesia ini. Mau apa namanya ketua MUI ataupun imam besar musola di RT ya kopiahnya ya sama ya, kopiah hitam, tidak ada perbedaan. Ya mungkin lebih egaliter gitu. Yang ketiga, qada'ul hajati wal hawaijil hammati qabla shalah. Menyelesaikan hajat-hajat manusiawi sebelum sholat. Misalnya keinginan yang kuat untuk makan, untuk minum, makanya ada istilah ta'jil bagi orang yang berpuasa. Makan dulu, minum dulu sebelum sholat maghrib. Namanya ta'jil, yang maknanya adalah menyegerakan. Cuma dalam masyarakat kita ta'jil itu bukan menyegerakan berbuka, tapi berbuka ronde pertama. Takjilnya itu nopo sari papa, kolok sama kok kau gede, ngomong turun buku, kulo dereng buku mah, lha kok mah niku lak takjil mah, takjil niku. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka. Ya, tapi ya sudah umum dalam masyarakat kita takjil itu bukan menyegerakan berbuka, berbuka ronde pertama. Karena kalau belum ketemu nasi, turun mangan belum ketemu nasi.
Karena kita memang pemangsa nasi. Makanya Nabi itu ya pernah bilang, auli walau bisyatin, dirikanlah walima nikah ya, walaupun hanya seekor domba. Itu kan menunjukkan kecil sekali, seekor domba. Tapi kalau di kampung kita, mereka usaha hutan, boleh pedus bang, lah gede-gedean nih. Karena pada zaman Nabi orang itu makan daging. Kambing 1 ekor dimakan 10 orang ya habis makan daging. Kita kan tidak makan daging, makan nasi. Dagingnya sak driji, sempur, sak piring munjung, dudune digambyono sak cebok. Ya mesti aja 1 ekor kambing cukup untuk 100 orang. Kalau modelnya begitu, gulai kambing. Tapi wujudnya itu sak driji dagingnya itu, segoreng tumpuk, dudune sak cedok ya. Durung apa wis keluarkan segem. Lagi itu suruh balapan Melayu sama orang Barat, gak ngatasi. Saya punya teman itu pelatih Persibaya. Pernah jadi pelatih Persibaya, namanya Muhammad Nizar Ali terus, orang anak Bandung, teman SMA. Bahwa pasukan ya mau bertanding di luar pulau itu sebelum berangkat diperiksa kopernya. Ojo sampai ada pemain bola yang ingin mie instan. Mau bal-balan makan mie instan. Gak kuat Melayu, makan itu bubur daging, tidak ada nasinya. 1 hari 3 kali. Yang tidak terbiasa muntah-muntah lagi. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu, katanya Aisyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, la sholata fi hadratil ta'am, tidak ada sholat di hadapan makanan. Makan dulu, takjil dulu, baru sholat. Lebih baik makan memikirkan sholat daripada sholat angen-angen makanan. Wala huwa yudafi'u al-akhbathan, tidak pula orang itu sedang menahan 2 keinginan. Maksudnya buang air atau buang angin. Kalau memang pengen buang air dulu. Kalau memang pengen buang angin, tuntaskan dulu. Baru kemudian masuk sholat. Jangan sampai kita sholat kemudian menahan. Nah, itu pasti akan mengganggu kekhusyuan kita. Imam itu sawe teman ini gak kuat. Begitu salam langsung loncat. Tapi kalau kita sudah sholat, harus dipertahankan, karena sholat itu tidak boleh dengan alasan apapun, tidak boleh dibatalkan. Jangankan itu, gempa bumi tidak boleh membatalkan sholat. Orang harus tetap dalam sholatnya, namanya sholat khauf. Dulu waktu gempa Jogja itu ada mahasiswa sholat subuh, kan gempanya subuh, terjadi gempa, teman-temannya lari, yang sholat teruskan sholatnya, ya akhirnya meninggal dalam sholat karena keberulang bangunan. Ya sebenarnya kalau dia ngerti, kan dia harus lari dan lanjutkan sholatnya itu di tempat aman, tidak batal sholatnya, dia lanjutkan sholatnya di tempat aman. Karena termasuk sholat khauf, takut kena tertimpa bangunan.
Yang keempat, luzumus sakinati wal wiqari wal hudu'i wal anadi 'indal iqbali li ada'is shalah. Menjaga ketenangan, menjaga ketentraman ketika berangkat menuju sholat. Bapak Ibu, orang itu bagiannya sendiri-sendiri. Lah memang berangkatnya mepet, pengennya takbiratul bersama imam, ya nggak bisa. Sehingga jangan karena misalnya mengejar supaya bisa menangi takbiratulnya ihram, dibelangi lari-lari dan seterusnya, tidak boleh. Tidak ada masalah. Pahalanya tetap pahala jamaah. Idza uqimatis shalah, apabila ditegakkan sholat, fala ta'tuha, janganlah kamu mendatanginya, wa antum tas'auna, dalam keadaan lari-lari kil, melaku nginclik bahasa Jawanya. Waktuha, dan datangilah sholat itu, wa antum tamsyuna, kalian jalan, jangan lari. Wa alaikumus sakinata, dan jagalah ketenangan. Lain yang penting, fama adraktum fashollu, yang kamu dapatkan laksanakan sholat itu. Wa ma fatakum fa'atimu, yang kamu terlewatkan sempurnakan, tidak ada masalah. Sehingga dilarang oleh Nabi berangkat sholat dalam keadaan tergopoh-gopoh, apalagi kemudian sambil lari. Tenang saja, bagiannya sendiri-sendiri, dan tetap dapat pahala sholat berjamaah. Fama adraktum fashollu, yang kamu dapatkan itu ya dilaksanakan sholat. Dapatnya 2 rakaat bersama imam, ya ini yang laksanakan. Wa ma fatakum fa'atimu, yang terlewatkan ya sempurnakan. Maka tugas orang yang tertinggal sholat itu adalah menyempurnakan yang terlewatkan itu. Semua orang yang terlewatkan sholatnya punya tugas menyempurnakan sholatnya tadi. Sehingga jangan kemudian membuat semacam berjamaah lagi di antara orang-orang yang masbuk gitu. Menyalahi hadis ini. Tugasnya tidak ada lain kecuali menyempurnakan yang terlewatkan tadi. Fama adraktum fashollu wa ma fatakum fa'atimu. Masih tentang adab sholat. Tajannubul iltifat asna'is sholat. Ya kali ini memang kan begini ya, di Indonesia ini pelajaran sholat yang kita terima itu sangat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, sehingga sholat itu diajarkan sedemikian ketat dan indah. Misalnya waktu kecil kita diajari kitab Safinatun Najah, Bahtera Keselamatan. Itu dikatakan gerak 3 kali bisa membatalkan sholat, kan gitu ya. Sampai hati-hati, sehingga sampai kalau kita gatel itu tidak berani ngukur, tidak berani, harus 1 kali Serat itu terhitung 1 karena tidak mutawaliyah. Kalau serat batal sholatmu, harus serat 1 terhitung 1. Jadi kan maksudnya supaya tidak umek gitu, supaya tidak umek badannya. Ya memang tidak ada hadisnya, tapi itu diambil dari
universalitas ajaran di dalam sholat. Jangan udah didik-didik honok dalil. Dalilnya apa? Ya dalil supaya menjaga ketenangan saat sholat itu, kemudian dirumuskan seperti itu. Nah, dikatakan tajannubil iltifat asna as-shalah, menjauhi tolah-toleh pada saat sholat. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifati bis-shalah. Aisyah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang orang sholat tolah-toleh. Bisa tolah-toleh, dia bisa noleh ke kanan, bisa noleh ke kiri. Faqala, Nabi menjawab, huwa ikhtilasun yahtalisu syaitan min sholatil abdi. Itu adalah proses mengambil secara cepat, seperti semacam mencopet, di mana setan memalingkan seseorang secara cepat seperti orang nyopet itu di dalam sholatnya. Seharusnya seseorang itu kan fokus di dalam sholatnya, yang pada poin sebelumnya kita katakan harus menjaga pandangannya pada tempat sujudnya. Tapi bisa saja syaitan mengganggunya sehingga dia tolak-toleh di dalam sholatnya. Al-hadis rawahul Bukhari. Baiklah hadirin, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan. Nasrun minallahi wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.